Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Novi Aryani, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-55, kelas Kabupaten Bulungan. Dalam video kali ini, saya akan membagikan workbook Agenda 2 Nilai-nilai Dasar ASN. Tonton sampai habis ya. Berikut adalah 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Tiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan semakin kritis dalam memilih produk. Yang keenam, pelanggan puas dan akan kembali atau customer retention. Yang terakhir, pelanggan puas dan akan mudah memberikan referensi. Selanjutnya, hal fundamental dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau sebagai proteksi. Berikut adalah pendapat saya terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Terkait dengan responsibilitas, saya sebagai seorang bidan bekerja sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku dan juga dengan standar pelayanan minimal di tempat saya bekerja. Lalu setelah saya melakukan tindakan seperti pemeriksaan kepada pasien, saya mendokumentasikannya ke dalam laporan sebagai bukti akuntabilitas saya sebagai seorang bidan. Gambar berikut adalah peran saya sebagai seorang bidan yang mencerminkan sikap akuntabel dengan bertanggung jawab atas setiap laporan hasil pemeriksaan pasien yang saya buat secara jelas dan detail. Selanjutnya tentang sinergi perilaku kompeten. Menurut saya, basis sinergi perilaku kompeten adalah kompetensi perilaku yang didapatkan dari proses belajar, baik secara sharing, eksperimen, maupun praktek. Yang semua itu didapatkan dari fasilitator seperti pusat pengembangan atau bisa juga dari pusat pelatihan. Setelah kita belajar dari fasilitator, kita dapat mengaplikasikan perilaku kompeten sebagai output kita kepada publik. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan saya bekerja. Yang pertama, suku dan budaya. Dalam bekerja, banyak sekali perbedaan antara suku dan budaya dan sangat berpotensi terjadinya kesalahpahaman dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu tantangan dalam menyikapi suatu masalah. Selanjutnya, pengalaman. Pengalaman dapat menjadi tantangan dalam bekerja karena status saya yang masih perlu banyak belajar. Yang terakhir adalah usia. Walaupun tidak semuanya, tapi terkadang usia dapat mempengaruhi emosional seseorang dalam menghadapi masalah serta perbedaan. Selanjutnya, tentang the Adaptive Culture Framework. Ada 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service UK yang perlu menjadi pondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya, yaitu seperti diagram di atas. Penjelasan singkat tentang berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Berikut adalah penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, dan masyarakat, terakhir merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan untuk mempertahankan kinerja instansi. Yang terakhir, apa saja tantangan praktek dalam whole of government? Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang terakhir, kepemimpinan.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk tutor saya, Ibu Wahyu Eko Handayani, yang telah memfasilitasi template workbook ini sebagai media pembelajaran yang mudah dan menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.